April kalau nggak salah, April apa akhir Maret ya, itu ATH all time high. Dan kalau berkaca ke tahun-tahun sebelumnya, habis lebaran selalu naik. Ya, ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat untuk bikin konten terus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya. Selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini ya singkat aja, receh aja, ngebahas investasi. Perbandingan, ini kalau ada duitnya ya, kalau nggak ada duitnya ya skip aja lah video ini. Mau investasi apa? Properti atau emas? Ini di antara dua ini aja ya, saya kerucutkan di antara dua ini aja. Ini pendapat saya. Kalau properti tujuannya apa dulu? Kalau teman-teman mendengar old money yang bilang, oh properti itu adalah yang naik terus, ini bisa jadi kosan misalkan, bisa dikontrakan. Nah, ini mungkin teman-teman nggak sadar, kalau beli properti itu, teman-teman ada biaya yang keluar yang lumayan. Ada ketika AJB yang namanya akta jual beli, ada PPHTB, pajak-pajak dan sebagainya. Artinya apa? Ketika misalkan kita beli properti, misalkan di kampung lah, harganya 500 juta, 500 juta. Kita udah ngeluarin misalkan 50 juta, misal ya, aslinya nggak segitu, 150 juta. Terus kalau kita langsung jual lagi, itu kan harga saat itu ya masih 500 juta. Kalau kita langsung jual lagi, walaupun ada yang mau beli ya, ya kita udah rugi 50 juta. Jadi kita harus nunggu, harus ditungguin mungkin setahun, 2 tahun, sehingga harga pasaran di sana 600 juta misalkan, baru itu bisa balik modal biaya administrasi. Dan itu pun kalau mau. Dan belakangan sih daerah saya ya, banyak buat rumah dijual, dan gak laku-laku. Bahkan ada yang ya 5 tahun deh gak laku-laku, entah harganya ketinggian atau emang gak ada yang mau beli. Nggak tahu, properti faktanya sekarang seperti itu. Soal harga. Terus soal kalau dijadiin kosan, dijadiin kontrakan, hati-hati, itu saya belum pernah ya, saya belum pernah punya banyak kosan, banyak kontrakan. Cuman dari yang saya dengar, saya tidak lihat langsung, dari yang saya dengar dari orangnya langsung, tapi tidak lihat langsung. Jadi bikin kontrakan, bikin kosan itu untuk menjaga value aja. Jadi itu udah habis, biaya untungnya itu udah habis sama biaya karyawannya misalkan, renovasi, air dan sebagainya itu udah habis. Tapi kan value-nya bertambah terus, sehingga daripada propertinya idle atau nganggur, jadi menjaga aja biar propertinya hidup. Nanti ketika sudah tinggi harganya baru exit dijual. Jadi ujung-ujungnya tetap dijual. Sependengaran saya. Tapi secara logika saya sih kayaknya nggak masuk akal deh. Kayaknya bisa deh bikin kosan, terus at least ya masuk untuk kehidupan sehari-hari kita, kayaknya bisa. Kayaknya bisa. Cuman itu yang saya dengar. Mudah-mudahan mendapat ngasih khasanah baru aja buat teman-teman. Itu properti. Terus kalau emas gimana? Nah, sepengalaman saya udah main emas, taruh, saya udah main emas ya 10 tahun ya. 10 tahun saya investor emas, masuk exit masuk gitu ya, macam-macam lah. Pengamatan saya tiap lebaran tuh selalu naik. Berarti udah 10 tahun, ini menuju lebaran ya, menuju lebaran. Jadi kalau teman-teman di sini seller online, dan itu adalah panen rayanya, itu naik. Jadi kalau mau beli emas paling tepat sekarang, sebetulnya sekarang. Tapi memang tarik-tarikan. Uang untuk nyetok sama uang beli investasi emasnya jadinya tarik-tarikan. Tapi ya itu faktanya, setiap lebaran setahu saya harga emas itu naik. Bahkan tahun lalu itu lagi ATH all time high. Dan itu habis lebaran momennya. April kalau nggak salah, April apa akhir Maret ya, itu ATH all time high. Dan kalau berkaca ke tahun-tahun sebelumnya, habis lebaran selalu naik. Ya logikanya standar, banyak orang dapat cuan, ada juragan-juragan kain, juragan-juragan baju muslim dapat cuan, bingung mau yang mana, ya udah beli emas aja, lebih safe. Dan emas ini liquid, liquid. Jadi kalau properti nggak liquid, kalau kita beli properti 500 juta yang tadi saya sampaikan, mau besok dijual 500 juta lagi nyaris nggak mungkin. Tapi kalau emas, hari ini beli 500 juta, besok jual 500 juta, masih mungkin. Terus yang ketiga, emas tuh menurut saya lebih baik daripada properti adalah dari sisi yang dimana sekarang orang makin kesini tuh lebih suka sewa daripada memiliki. Contohnya, kalau saya mau perjalanan jauh ya, saya lebih suka naik Gojek daripada naik motor sendiri. Capek. Mending saya naik Gojek, bayar agak lebih mahal, tapi saya bisa produktif, balas-balasin WA misalkan, atau ngapain, daripada naik motor sendiri. Jadi, termasuk juga properti. Kalau properti yang bagus, kita staycation aja lebih murah. Dan sekarang ada Airbnb, ada macam-macam, yang dimana memang kondisi masyarakatnya lebih suka untuk sewa daripada memiliki. Sehingga kalau emas
emas juga nggak bisa disewain memang, makanya karena emasnya liquid dibanding properti, yang mending emas. Jadi kalau membandingkan properti versus emas, saya lebih memilih emas. Dan kalau ada duitnya, kalau nggak ada ya udah. Jadi lupakan video ini atau ditungguin ketika teman-teman ada duitnya. Saya pun lagi nggak ada duitnya. Jadi ini cuman video receh aja, teman-teman. Itu aja video ini, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.